sisi saya itu ngantarkan jenazah, cuman jenazahnya jenazah bayi. Ini ambulan yang saya buat tempat istirahat ini goyang sendiri. Goyang. Selamat malam teman-teman Langgam Jawa Cerita Mistis. Malam ini kita kedatangan tamu narasumber yang akan menceritakan pengalamannya selama bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Probolinggo, yang bernama Mas Huda. Benar. Mas Huda ini akan menceritakan pengalamannya selama dia bekerja sebagai supir ambulans. Untuk perkenalannya mungkin seperti itu. Langsung saja Mas Huda bisa menceritakan pengalamannya seperti apa. Ya, pengalaman saya awal baru masuk di rumah sakit Probolinggo ini. Saya itu baru pertama ya kerja di instansi rumah sakit. Kalau pengalaman kerja saya mulai dulu ya memang driver basicnya sih driver, cuman terjun atau masuk ke lingkungan kesehatan atau rumah sakit ini baru tahu dan banyak yang saya alami. Ya salah satunya ya cerita ini sudah nganu ini mistis ini ya. Itu kejadiannya tahun berapa? Saya awal masuk di rumah sakit itu sekitar tahun 2013, Mas. 2013. Nah, itu ceritanya begini. Saya masuk kerja di rumah sakit. Awalnya itu ya dari diri saya. Ini pengalaman pertamanya itu kerja di instansi kesehatan rumah sakit, dan supirnya, maksudnya kendaraannya yang dibawa itu bukan kendaraan sebelumnya yang saya bawa, kendaraannya ya ambulan. Kalau orang mendengar nama ambulan itu kan sudah pasti kan kayak gimana begitu loh. Yeah. Kan sudah kayak agak pikirannya sudah ya horor, apalagi horor. Nah, ke horor menyolok ke horor. Nah, awal saya masuk diterima dan bekerja di rumah sakit tersebut. Pengalaman pertama saya itu ada saya di kalau menurut pengalaman karyawan yang di sana yang senior pasti kejadian, Mas. Apalagi anak baru. Istilahnya apa? Perkenalan. Akhirnya ya saya tidak berpikiran. Ya saya juga paham kalau masalah seperti itu, saya juga paham. Cuman kan yang nanti terjadi gimana kan saya kan nggak tahu. Nah, akhirnya saya jalani. Awal saya pengalaman itu waktu itu saya posisi kebanyakan saya itu kalau pengalaman saya ada pengalaman kayak diganggu kayak makhluk tak kasat mata itu kebanyakan waktu shift sore sama malam. Kalau pagi itu kan banyak orang aktivitas lalu lalang orang kan.
Kalau sore sama malam itu kan sudah minim, banyak iya. kan sudah istirahat keluarga pasien. Nah, akhirnya saya suatu waktu itu dinas malam, dan ini masih kendaraan dari atau operasional ambulan di RS itu masih kendaraan kuno, kendaraan kayak kijang lama. Nah, apalagi lihat dari kendaraannya sudah kan kendaraan lama sudah, Mas. Apalagi kayak apa ya, bodinya itu sudah banyak yang keropos, banyak yang itu kan menambah nilai jadi tambah mistis begitu. Nah, akhirnya ya sudahlah. Setelah itu saya masuk malam. Biasanya kalau masuk malam itu saya kegiatannya, saya kalau kelihatan kendaraan operasional atau ambulan tersebut kayak sedikit kotor, habis dipakai dari shift pagi sampai sore otomatis kan ada. Itu saya bersihkan. Habis saya bersihkan, saya taruh. Biasanya saya langsung istirahat tidak ada tempat supir di rumah sakit, tempat istirahatnya ya di kondisional. Kalau emang ya di dalam ruangan mana, kalau cuman kalau saya keseringan, saya ya satu itu dari saya itu memang apa ya, saya tuh pengen kalau ke mistis ini ya ndak pengen dia menghindar sedikit apalagi anak baru begitu. Cuman pas waktu masuk di rumah sakit itu kebanyakan yang senior atau karyawan yang lama itu kebanyakan bilangnya yaitu kenalan Mas. Pasti Mas ya. Pasti nanti namanya kenalan Mas. Soalnya lihat dari tekstur bangunan di RS tersebut itu masih ada sisa bangunan bekas kuno. Bangunan kuno. Nah, akhirnya ini balik lagi ke ke istirahat itu ya. Istirahat saya waktu kerja itu malam, habis saya bersihkan kendaraan ambulan itu, saya istirahat di ambulan tersebut. Posisi ambulan itu waktu itu masih jauh dari kerumunan. Benar itu di tempat parkir, cuman jauh, kalau malam itu jauh dari kerumunan, jauh dari kayak pantauan security. Karena posisinya itu kendaraan itu ada di belakang RS. Saya istirahat di ambulan, otomatis kan orang lalu lalang lewat di sana itu kan jarang banget kan, karena kan malam apalagi ya waktunya orang istirahat. Saya istirahat di ambulan, dapat berapa itu posisi sekitar jam 12-an sudah. Saya tidur dapat setengah jam. Ya namanya tidur di tempat kerja ya nggak bisa senengnya tidur di rumah kan Mas ya. Nah, saya tidur dapat setengah jam. Nah, kalau teman kerja ini kan biasanya kan ada yang usil, lalu apalagi kerjanya di rumah sakit. Nah, anunya kan gitu Mas. Ini ambulan yang saya buat tempat istirahat ini goyang sendiri. Goyang. Itu kejadiannya sampean berarti di dalam mobil? Di dalam mobil. Loh, saya istirahatnya di dalam. Dalam mobil. Ini goyang. Jadi kok goyang? Aduh. Teman-teman nih usil. Aduh. Saya bangun, saya lihat kalau emang dari ulah usilnya teman-teman kerja saya pas waktu itu. Kalau lari pun kita kan dengar suaranya. Yeah. Dengar suara larinya. Kalaupun sembunyi di sekitar ambulan toh kan ketemu sama saya. Pastinya ketemu. Ini saya keluar, saya keliling dan saya lihat itu enggak ada siapa-siapa.
Dan waktu itu saya turun, saya cari mungkin teman-teman, kok ndak ada, saya ke satpam. Saya ke satpam, saya tanyakan, Pak, arek-arek mau neng parkiran? Ndak ada ini Mas. Oh, kenapa Mas? Ya saya sembunyikan, saya ndak cerita. Oh, ndak ada apa-apa Pak. Oh ya udah Pak, makasih. Iya Mas. Ya saya kembali lagi ke ambulan. Itu satu itu. Terus selanjutnya ini sudah Lewat berapa? sudah berjalan ya, sudah berjalan berapa tahun sudah Pak. Ya, sudah mungkin ya sudah paham lah, sudah kenal lah. terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Terbiasa juga. Nggih, sudah terbiasa. Nah, ini ada lagi cerita. Waktu itu saya dinas malam. Sama. Banyak Masuk malam. Masuk malam. Banyak kan dinas malam, Mas. Saya, Mas. Ada seperti itu ada yang kejadian seperti itu, kebanyakan dinas malam. Nggak lihat siapa aja posisinya. Apa itu dokter, apa itu semua pasti ya kebanyakan ceritanya itu kan. Nah, pas itu saya dinas malam, barusan masuk itu sudah banyak kegiatan. Kalau ada permisi itu kan waktu itu ada rencana mau ada operasi sesar. Operasi sesar. Oh, operasi kandungan. Pada waktu itu posisi dokter spesialisnya itu biasanya kan bawa mobil sendiri kalau ada mau rencana ada Yang operasi. operasi itu biasanya Dokter dokternya bawa mobil sendiri begitu. Nah, ini kebetulan minta dijemput, akhirnya saya ikut dalam aktivitas itu. Jemput dokter. Dokter itu. Habis itu sampai jam selesainya itu sampai jam 12. Selesai semua itu maksudnya ada tindakan operasi itu selesainya jam 12. Dokternya saya antarkan pulang. Saya kembali lagi ke rumah sakit. Saya parkir mobil. Ya namanya orang kerja capek Mas. Iya. Saya itu waktu itu pengennya ya tidur di situ, cuman kalau tidur di mobil pas waktu itu saya rasanya ya apa ya kurang anu lah, kurang enak lah, nggak nyaman lah. Akhirnya saya mau numpang istirahat di tempatnya cleaning service. Tempatnya cleaning service itu di belakang. Di belakang sendiri. Di belakang. Masuk ke dalam rumah sakit di belakang. Paling belakang. Nah, dan menurut cerita-cerita yang saya dapat dari teman-teman, kebanyakan pusatnya yang tempatnya makhluk seperti itu yang di sana ya. Sarangnya itu di cleaning service itu. Ya mungkin waktu itu saya sudah terbiasa, kan sudah lama. Itu sudah sekitaran 2 tahun berjalan di kejadian yang ini. Pikirnya Ya sudah ada sudah biasa, sudah ada mungkin dianu lagi. Ada pun ya cuman ya saya sudah biasa, sudah terbiasa sudah. Waktu itu saya izin dulu ke petugas kebersihannya atau cleaning service-nya. Saya, Mas, aku tak ngampung istirahat ya ning mangko bisa. Wis, monggo Mas, sampean bisa kota. Bar aku sih katanya ngepel lah. Kebetulan waktu itu cleaning service-nya masih ada pekerjaan. Akhirnya saya ke belakang dulu ke tempat cleaning service itu atau kebersihan itu. Saya mau istirahat, capek pas waktu itu. Saya ke kamar mandi, mau cuci muka. Terus kamar mandi. Itu jauh enggak dari tempatnya? Dari tempat istirahat.
itu sudah wis modern. Jadi dalam ruangan itu ada. Habis saya dari kamar mandi, kok saya pengen duduk dulu. Akhirnya saya pengen duduk di belakang di gudang. Ya kebetulan saya pengen merokok dulu. Pengen merokok dulu. Tapi saya di belakang, nyampe di belakang, saya mau merokok, dapat 2 hisapan. Ini saya dipanggil. Di depan ini ada perawat yang manggil saya. Mas. Ya saya ke depan. Saya menemui Mbak itu. Kebetulan dia itu posisinya dinas jaganya itu di UGD. Di UGD. Saya kalau UGD ini kan di ujung depan berarti. Di depan. Dia nyamperin ke belakang. Ke belakang. Kalau seperti itu biasanya itu butuh bantuan kayak mau mindah pasiennya ke belakang atau megangi pasiennya yang mau mau tidur kayak takut gini itu kan mungkin minta bantuan seperti itu. Nah, akhirnya ya saya ya ke depan. Kalau saya kalau saya jawab di situ kan nggak enak. Iya. Saya ke depan. Ya saya nyamperin mbaknya itu. Iya Mbak, Mas ke UGD ya. Nah, mbaknya kebetulan petugasnya itu cuman ngomong seperti itu. UGD. Nah, saya mikirnya ya, oh ini minta tolong mau pasien. Akhirnya saya ambil kebetulan kaos kaki saya dan saya taruh di belakang. Saya pakai, saya ke depan. Kalaupun memang itu sungguh, maksudnya orang sungguh. Orang sungguhan Mas. Langkah kakinya sama larinya itu kan saya masih dengar. Atau orangnya kelihatan. Itu saya kelihatan saya ke depan itu masih kelihatan, masih nutut ya. Lah ini sudah enggak ada. Saya ke depan kok enggak ada. Pemikiran saya, lari ini gawat ini kayaknya ini. Saya gini pemikirannya. Saya enggak ada mikir ke mistis itu, ke mana-mana, saya enggak ada. Aduh gawat ini kayaknya. Akhirnya saya pakai sepatu itu agak saya percepat dan saya lari ke depan. Saya lari ke depan, nyampe di UGD, saya masuk ke UGD. Saya tanya ke Mbak yang itu, Mbak yang nyamperin yang nyamperin. Ya Mbak, ada apa Mbak? Jadi mbaknya ini malah balik tanya. Loh, iya Mas, ada apa? Loh, barusan sampean kan ke belakang ke saya. Minta tolong ke saya. Suruh ke UGD. Enggak Mas. Saya dari tadi di sini. Loh iya tambah. Saya mikirnya, loh, mungkin Mbak ini enggak enak. Mau cerita di sini itu mungkin enggak enak. Mungkin bukan masalah pekerjaan atau apa, mungkin saya gini. Oh, oke lah. Oh iya wis Mbak, tak tunggu. Mungkin sampean izin apa enggak enak ini. Terus habis karena di sini masih ada di UGD itu kebetulan pasiennya banyak. Enggak Mas, saya udah ke belakang. Enggak apa-apa Pak. Apa sama minta tolong apa? Ayo. Enggak, saya udah kemana-mana. Oh, ayo apa coba Mbak. Sampai saya gitu kan. Saya itu saking enggak percayanya itu sampai sampai saya terus tanya terus ini mbaknya ini. Sampean enggak usah. Saya akhirnya dibilang gini. Sampean enggak usah jauh-jauh. Saya sekarang dinasnya sendirian. Maksudnya petugas perawatnya itu saya aja Mas. Ya ada dokter. Kalau enggak percaya sampean tanya. Kebetulan waktu itu ada dokter. Di ruangannya itu ada dokter sama perawat itu. Dokter permisi, tadi mbaknya keluar. Ya, saya terpaksa tanya karena kan dia memastikan. Nah, begitu. Takut apa enggak karena ini kan waktunya waktu kerja, bukan main, apalagi dia itu posisinya di UGD. Masa mau bercanda tak kan enggak enak. Enggak Mas, dokternya ya sama, jawabnya ya sama juga. Loh, ini kita mbaknya mau keluar dari sini gimana Mas? Lawang ini posisi di UGD ini.
banyak pasien. Dan saya kalau mbaknya keluar, saya kan sendiri Bang. Oh iya juga, oh iya, saya pikir iya juga ya. Akhirnya di situ saya sudah ada kejanggalan. Ada kejanggalan dan langsung mikirnya ke arah sopo lah sopo iki sing anu ini. Akhirnya oke lah, saya keluar dulu karena kan tidak enak. Mungkin nggak mau ada melakukan apa, tindakan apa gini. Oke lah, saya keluar. Mungkin saya nanti kalau sudah apa ya, sudah santai, sudah keadaan anu, saya mungkin mau tanyakan lagi, mau saya anu lagi, mungkin mbaknya ada. Habis itu selesai sudah, saya tunggu. Saya itu udah ada, awalnya capek, pengen istirahat karena kejadian ini. Sudah kalah sudah Mas. Namanya capeknya ini sudah teratasi sudah karena kejadian. Akhirnya selesai. Pas waktu itu posisi UGD itu sudah sampai, sudah tidak ada sudah di UGD itu pasien itu. Saya samperin lagi Mbak kan wis dak ono. Mungkin sampean mau iki izin katanya jaluk tolong apa Mbak. Ya Allah Mas, enggak Mas, saya tidak nindi. Aduh, ya apa dong? Ya apa sih Mas? Akhirnya mbaknya itu apa ya? Pengen tanya. Akhirnya tanya mbaknya itu, emang saya tadi Mas, sampean kelihatan, loh, aku kalau mau ngomongan ini Mbak, sampean Mbak. Akhirnya ya itu cerita itu. Bahas itu akhirnya. Itu sebelumnya ada nggak teman-teman dari pihak rumah sakit yang maksudnya karyawan yang lama kejadian seperti itu nggak ada. Baru saya ini. Nah itu kan akhirnya besoknya itu sudah ramai. Akhirnya banyak teman-teman itu yang iya tak itu ya kan gitu kan. Iya. Karena kan satu apa? Masih baru itu saya itu yang mengalami kejadian seperti itu. Kalau yang lain-lain mungkin diganggunya ya kayak apa sebenarnya. Ini saya satu. Cuman persis sama Mbak yang perawat persis tadi. Sudah. Masa Mas ngene. Nah, akhirnya mbaknya itu tanya lagi. Masa Mas ngene. Loh, aku iki lho ngomong mbek sampean, Mbak. Aku mau ngomongannya. Sampai mbaknya itu tanya. Sampean ndak dilihat kakinya. Mbak, boro-boro aku katene mosok katene aku ngerti tane iku sampean iku apa duduk ngene ya ndak ero Mbak, ya ndak tahu saya Mbak. Oh iya ya, nah akhirnya itu jadi rame di rumah sakit itu cerita saya kejadian saya ini jadi rame. Gempar saja di rumah sakit ini. Di rumah sakit tempat saya kerja. Habis itu saya coba, saya masih dibilang apa? Satu tidak percaya itu ya. Penasaran. Pasti iya. Akhirnya besok paginya saya ke tempat di bagian IT atau server. Servernya dari jaringan komputer di sana sama CCTV. Saya minta, Mas, saya tadi malam kan sampean kan pasti dengar. Iya Mas. Coba Mas diputar. Posisi jam berapa? Jam segini Mas. Akhirnya sama petugasnya itu diputar ulang CCTV. Pas waktu diputar itu di CCTV itu kebetulan waktu itu posisi CCTV-nya itu jarak sorotnya itu minim. Tapi muncul. Ada yang jalan. Iya itu. Mbaknya itu. Cuman keterbatasannya cuman gimana ya? Cuman separuh gini. Maksudnya jarak sorotnya. Jarak pandangnya. Cuman tertangkap kamera ya. Tertangkap, memang kelihatan, Mas. Memang kelihatan itu. Cuman itu jarak daerah sorotannya itu kurang pas, kurang penuh seluruh. Kalau semuanya kena semua, kan enak tahu ya. Itu cuman setengah badan.
Kelihatan saya ke depan itu kelihatan. Saya ya kelihatan di CCTV itu saya ngomong sama Mbak itu saya kelihatan terekam. Habis itu saya masuk, ya itu yang saya mau ambil kaos kaki itu. Itu kelihatan kembali. Nah, itu kan bisa diurut, Pak. Kalau dari sini pastinya nanti lewat sini. Oh ya. Nah, itu bukan berapa menit ya. Hitungan detik kan, Mas? Iya. Kalau sudah jalan dari sana, posisi pantauan CCTV yang dari sini, jalan ke sini kan berapa detik? Iya. Pastinya kan lewat. Ini sudah Enggak ada. lewat. Tapi yang kesorot cuma di Ruangan DS itu ya? DS itu posisi di depan pintunya. Pintu itu ya? Iya, pintu DS itu. Itu memang tersorot. Nah, setelah saya selesai ngomong-ngomongnya itu, masuk saya ambil kaos kaki itu kan kelihatan memang kembali itu kelihatan. Cuman di CCTV selanjutnya yang dia akan mau lewat lah ke arah UGD itu sudah tidak ada. Nah, itu sudah saya anehnya di sana. Keanehannya itu sudah, jadi saya ke apanya ya? Ke hal mistisnya itu akhirnya agak saya percaya. bukan agak ini, Mas. Saya percaya, Mas, karena saya sendiri begitu. Ya banyak sebenarnya. Kejadiannya itu banyak yang saya alami. Saya pengalaman kerja di Masudi. Mungkin untuk yang di cerita yang di ini pengalaman drivernya kalau pas ada gangguan enggak? Mobil ya. Di mobil. Ini ada ini, Mas. Ini yang paling sudah, yang paling menurut saya ini godaannya ini, aduh. Bukan takut, Mas ya. Apa ya? Satu, posisinya malam. Pas dinas malam lagi. Waktu malam lagi. Dan yang kedua apa? Tidak ada kendaraan. Karena satu apa? Posisi saya itu ngantarkan jenazah. Cuman jenazahnya jenazah bayi. Oh, bayi. Berangkat dari saya mengantarkan dari rumah sakit itu sama keluarga pasien itu sekitar jam? Itu jam 1. Jam dini hari. Itu lokasi rumahnya itu ada di lumayan jauh lah. Kalau di pelosok Mas. Waduh, kalau diceritakan jalannya itu aduh. Itu ya maklum lah, satu apa? Pelosok ya. Jalan masih Makadam. Makadam. Pas waktu itu nyampe di rumahnya pasien itu, dan itu di mobil berapa orang sama yang meninggal? Itu sama kan, kalau saya yang meninggal kan masih kecil, itu kan bisa digendong. Nah, itu sama keluarganya itu ada 2 orang, jadi 3 sama saya. Bertiga. Cuman keluarga semua. Keluarga di belakang. Ya, jadi sampean posisi di depan sendiri. Sudah nyampe di rumahnya, otomatis ini kan sudah ndak ikut saya lah, turun semua kan, memang itu sudah tujuannya kan sudah di rumahnya. Saya pulang sendiri, nyampe dari rumahnya pasien tersebut ya, itu sekitar 500 meter 1 kiloan. Itu saya ada gangguan. Ini tiba-tiba mobil atau operasional ambulan yang saya bawa ini tiba-tiba mati sendiri. Kok mati? Ya, saya akhirnya turun, saya lihat bak depan mesinnya, saya lihat air radiator itu masih penuh. Lalu mau berangkat itu sudah saya cek. Apa belum diservis atau gimana? Itu kebetulan dari yang pagi, sopir yang pagi itu habis diservis. Sudah diservis paginya itu. Mosok sih? Setelah diservis sudah diservis, paginya diservis. Kok tiba-tiba mati sendiri? Nah, ini akhirnya saya tidak berpikiran seperti itu. Saya turun, saya lihat dulu apakah itu dari air radiator atau apa, atau
apa kayak panelnya apa aki itu ada yang lepas. Saya cek dulu, tidak. Saya coba lagi, saya coba kontak lagi, itu tidak anu, tidak ada kayak, cuman saya klakson, saya hidupkan sirine itu bunyi semua, bisa semua. Nah, ini sudah, aduh, saya mikir gini sudah wis, aduh, opo, oh iki yo ngene aku. Opo apalagi di pelosok ya? Aduh, apalagi di pelosok itu mas. Kondisi sendiri. Kalau masalah nanti ada maling, mau ambulannya mau dibawa, monggo. Kalau mau malingnya, gini. Cuma yang saya khawatirkan ya itu nanti kalau semuanya ada kayak orang mau berbuat jahat di saya, apa mau dirampok, itu yang saya khawatirkan. Gitu. Akhirnya, saya mikir gini, akhirnya saya ngantornya ke sana. Oh, mungkin dari gangguan dari makhluk ini mungkin. Dulu awalnya kan mobilnya digoyang. Lah makanya itu, ingat saya. Akhirnya saya tutup kap depan. Saya masuk ke dalam mobil. Saya bilang gini, saya izin. Sepurane yo, aku yen mungkin saiki iki aku ganggu sama ya. Ini saya ngomong sendiri, ini saya mikir ini aku koyo orang gila ini kayaknya, ini ngomong sendiri di dalam ambulan. Yang sewu yo, aku dek gini ngate niati aku sih niat kerja. Yen aku duwe salah, aku sepura. Jaluk turun, ojo ganggu. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya coba hidup. Loh, ini kok ini wis kejadiannya ini. Nah, itu akhirnya aduh, emang anu ini gini. memang kalau sudah usil ini aduh. Ya. Tapi selama perjalanan itu setelah mobil mogok itu sudah tidak ada kendala. Ya alhamdulillah sudah tidak ada. Alhamdulillah saya tidak ada gangguan lagi ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau sampai sekarang ya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Adanya ada, cuman ya sudah terbiasa. Ya sebenarnya banyak. Ya, mungkin kalau ada cerita lagi yang lebih ekstrim, mungkin bisa next kita masuk ke channel Langgam Jawa lagi. Siap. Oke, untuk teman-teman Langgam Jawa, mungkin itu adalah salah satu cerita yang dialami oleh sang narasumber kita, Mas Huda, selama dia bekerja di salah satu rumah sakit. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video yang terbaru dari kami. Saya rasa sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa.